Pak Menteri kalau mau, iya itu nggak bisa diwakilkan. Itu permintaan arus bawah itu. Iya harus bawah. Pak Wamen ya dengerin. Bu Rike, ya silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati dari Kementerian Koperasi, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi dan seluruh jajarannya. Maaf kalau tadi saya agak memaksa untuk minta disebutkan siapa yang hadir, terutama di meja depan, karena ini adalah rapat resmi dan kita disaksikan oleh seluruh Indonesia begitu. Dan yang kedua, karena saya selalu mencatat Pak Wamen, mencatat siapa saja dari kementerian yang hadir, manakala nanti ada hal-hal hil-hil yang mustahil, saya punya catatannya begitu. Anda bicara apa, tanggal berapa, jam berapa. Yang kedua adalah tentang politik pengawasan. Politik pengawasan saya ambil ilustrasi 7 September 2024, ini ada terlilit uang pinjol dan judol, pria asal Bandung curi ratusan ATM nasabah koperasi. Yang kedua 10 Juli 2024, gelapkan uang koperasi untuk judol, remaja asal Banjarnegara bikin sandiwara jadi korban judol. 25 Oktober 2024, PPATK blokir 13.000 rekening, dengan total uang di sana sekitar 280 triliun. Dan kemudian tadi sudah disampaikan ada apa tadi namanya tuh, rentenir ya, rentenir. Tapi saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan PPATK ini, dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Mungkin bisa berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan PPATK. Apakah ada juga dari ASN di Kementerian Koperasi, barangkali ada yang terlibat juga, atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok koperasi ini. Apakah ada keterlibatan ordal di dalam mengapprove ya, dan seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang kemudian juga penting adalah ini pinjol itu servernya 22% di Indonesia begitu, sisanya di luar negeri. Dan saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada tanggal 22 Agustus 2023, waktu itu masih di Kominfo, bahwa judi online dan pinjol ilegal dianggap kakak adik, ujungnya kriminalitas, daya rusak sosialnya tidak lagi bisa didiamkan. Sepakat Pak, sikat mafia pinjol dan judol. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak. Dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi,
dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.